Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Septiantias dari jurusan Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 200741437264. Di sini saya akan membahas tentang rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW ini pernah menegaskan bagaimana dirinya untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia ataupun keluarga yang bahagia. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah pun pernah berkata, "Sebaik-baiknya kalian baikan aku yang paling baik karena baik kepada keluarga saya." Nabi juga menegaskan kepada kita, apalagi ini sudah zaman modern, sudah 2021, bagaimana cara kita untuk membina keluarga. Misalnya dengan bersikap baik kepada suami atau istri, anak, ataupun menantu. Kenapa kita harus menjadikan panutan Nabi Muhammad SAW? Karena dia itu utusan Allah. Dia adalah wahyu yang diturunkan Allah untuk aktivitas yang kita bisa contoh sikapnya. Nabi Muhammad SAW diturunkan sebagai wahyu. Kita mencontoh perilakunya, ucapannya yang baik, perilakunya seperti sebenarnya Al-Quran. Nah, itu pun juga ditegaskan oleh istrinya, di mana sahabat para nabi pernah bertanya, bagaimana akhlak beliau? Beliau ini tuh Nabi Muhammad SAW ya. Dan istrinya pun menjawab, akhlaknya seperti dalam Al-Quran. Nabi juga menunjukkan bahwa ia itu seperti manusia biasa. Nabi juga mencontohkan adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Nabi juga pernah merasakan lapar, tidur, ngantuk, kemudian Nabi juga makan. Nabi pun kurang suka jika tidak orang mau menikah karena dengan alasan mengganggu ibadah. Padahal Nabi sudah mencontohkannya, beliau juga berpuasa, beliau juga menikah, beliau makan dan tidur seperti manusia biasa. Pada suatu hari, ada sahabat Nabi yang datang, yaitu bilang, "Saya ahli ibadah, saya tidak mau menikah karena dapat mengganggu ibadah saya." Dan Nabi menjawab dengan, "Orang yang tidak mengikuti sunnahku, maka orang itu bukan golonganku atau kaumku." Selanjutnya, rahasia membina keluarga. Nabi Muhammad SAW ini termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya. Selektif di sini itu dalam arti yang pertama itu lijamaliha, yaitu kecantikan, penampilan saat pertama kali dilihat. Penampilan itu menarik atau tidak, kemudian enak dipandang atau tidak, karena pasti yang pertama lihat itu penampilannya dulu, kecantikannya dulu. Terus yang kedua itu lina sabiha atau keturunan atau gennya, siapa orang tuanya, siapa neneknya, kakeknya, dan atau buyut-buyutnya. Karena mengapa harus melihat kayak keturunannya? Biasanya kalau orang tuanya cerdas, maka anaknya pun juga cerdas. Begitu. Yang ketiga itu maliha, yang artinya harta. Harta di sini tuh maksudnya bukan kayak uang atau sejenisnya ya, tapi maksudnya harta ini memiliki kayak kecerdasannya, dia mampu berpikir, mampu kayak untuk kecerdasan intelektual, itu cukup sebagai modal kita dalam arti untuk memiliki sebuah harta. Jadi harta itu jadi bukan segi materi aja, dan itu semua kita harus mempunyai skill agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Terus yang terakhir itu agama. Kenapa sih agama ditaruh yang terakhir? Karena apa sih kok kenapa sih kalau agama ditaruh yang terakhir? Karena agama itu bersifat kayak abadi gitu ya. Misal, kayak yang nomor pertama kan dilihat dari penampilan. Jika kayak kita umurnya sudah 30-40an, pasti penampilan kita dapat berubah.
cepat. Terus yang kedua kan tadi keturunannya, jika kayak keturunannya bisa kayak bersifat buruk, pasti kan bisa kayak bersifat baik buruk. Kayak Allah kan membolak-balikkan keadaan, jadi tidak bersifat abadi. Kemudian yang ketiga harta, apalagi harta ini pun dari segi ekonomi Allah memberikan sebuah masalah, maka pun harta akan habis, tidak menjadi kaya raya. Seperti itu. Jika seseorang agamanya baik, maka dia itu tentu menjadi orang yang sangat bermoral. Kemudian dia bisa bersandar dengan ada apa-apa agamanya. Kemudian bisa juga mengatasi masalah keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan anaknya. Jadi orang yang beragama pasti dapat bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada 3 hal tanda-tanda kebahagiaan dalam keturunan Nabi Adam. Yang pertama itu wanita soleh, yang kedua punya rumah bagus. Rumah bagus ini bukan arti yang mewah, tetapi rumah bagus ini yang layak, cukup untuk berteduh dari panas dan hujan, kemudian nyaman untuk tidur, nyaman untuk sholat, nyaman untuk bersandar gurau dengan keluarga, makan di rumah dengan keluarga, agar menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Kemudian yang terakhir itu harus mempunyai kendaraan bagus. Kendaraan bagus itu tidak harus bermerek lagi ya, kayak BMW atau yang mobil mewah, tetapi seperti motor saja cukup untuk mengantar istri, mengantar anak sekolah. Jadi kendaraan ini bisa sebagai alat transportasi dalam keluarga. 3 hal tersebut itu wajib bagi laki-laki agar bisa bahagia dengan istrinya dan keluarganya. Kemudian suami tidak harus menuntut mencari wanita yang soleha, karena tugas suami tidak perlu menuntut untuk wanita harus sempurna, harus soleh, karena tugas suami itu membimbing wanita untuk menjadi wanita yang soleh. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.